Biasanya yang suka bikin salah adalah laki-laki. Wah, cewek-cewek langsung, benar. Tapi satu hal, cewek-cewek suka dibohongin. Ada di satu studio gitu, udah rekaman, tiba-tiba di stop gitu. Di stop, kurang nih, belajar dulu deh nyanyinya. Ini mau jadi penyanyi, tapi kurang nih nggak bisa nih, nggak enak. Pemenang Asia bagus, udah dikontrak sama label, begitu rekaman dapet kayak gitu tuh, wah hatinya mungkin kalau sekarang mungkin wah terpecah-pecah gitu, ada gambarnya gitu. Saudaraku, hari ini jadi penyanyi itu kelihatannya mudah. Suara bisa dibantu teknologi, lagu bisa viral karena algoritma. Bahkan kadang yang paling banyak didengar bukan yang paling jujur, tapi yang paling ramai dibicarakan. Tapi saya punya satu pertanyaan, apakah semua lagu terdengar benar-benar sampai ke hati? Kenapa ada penyanyi yang hanya terkenal, tapi ada juga yang dihormati? Kenapa ada yang viral sebentar lalu hilang, tapi ada yang puluhan tahun tetap saja terasa? Karena menurut saya yang satu hal didengar, tapi yang satu dirasakan. Dan hari ini kita kedatangan seorang yang menurut saya bukan hanya yang punya suara bagus, tapi juga punya rasa. Rio Febrian. Selamat datang. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ini pokoknya. Yes. Karena kan bisa kapan aja denger ya. Halo Om. Apa kabar nih? Keren banget pembukaannya tadi. Aku dengerin nyimak. Oh iya bener juga ya. Keren. Iya. Kadang-kadang banyak yang bisa menyanyi tapi nggak pakai rasa, itu yang sebentar hilang itu situ. Gak apa-apa yang ngomong yang rambutnya udah putih. Oke Mas Rio, saya mulai pengen dari awal ya. Om. Banyak orang lihat Anda hari ini. Hari ini Rio Febrian seperti ini. 45 tahun. Disebut dia. Tapi sebenarnya Rio Febrian sebelum dikenal itu seperti apa sih? Oh, aku masa kecilku memang ini Om, kita dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Oke. Kurang fasilitas. Nggak ada mungkin, bukan kurang ya. Ya oke lah, menjalani hidup normal gitu walaupun sangat minim. Tapi memang gift-nya aku dikasih bisa nyanyi nih. Oh. Kebetulan memang mungkin ya emang dikasih apa namanya gift sama sang pencipta untuk bisa nyanyi. Nah di situ dikembangin. Aku ikut lomba nyanyi dari kecil, memang lomba nyanyi. Mama tuh selalu nganterin lomba segala macem. Aku ikutin dimanapun. Tinggal di Jakarta dulu, ya sampai SMP, SMA aku selalu ikut lomba nyanyi. Nah disitulah singkat cerita kalau mau ininya memulai pada akhirnya merubah semuanya sampai dikenal memang dari nyanyi. Memang dari nyanyi. Dari kecil ya. Dari kecil dari aku SD udah lomba. Suka nyanyi. Kelas 2 SD tuh aku udah ikut lomba nyanyi di mana-mana. Gitu. Sampai akhirnya tahun 97 ada Asia Bagus waktu itu. Aku menang di tahun 99. Nah, sampailah ke nyanyi sampai sekarang. Jadi memang lingkungannya mendukung ya. Lingkungannya mendukung Keluarga. atau cuman itu pilihannya. Tapi kadang-kadang seperti saya Mas. Iya. Dulu waktu kecil saya les piano gitu. Ya. Ya. Saya yang minta, bukan mami saya. Dipaksa orang tua, gitu. ya betul. Ya, karena kebetulan ibu dan ayah saya nggak suka musik gitu loh, yang seperti itu. Tapi Rio Febrian kan didukung oleh ibunya. Diantar kemana-mana dari kecil. Ya, betul. Mulai dari les musik atau mungkin dari mulainya dari lomba dulu justru. Lomba menyanyi. Lomba menyanyi karena orang-orang bilang ini anak bisa nyanyi loh. Coba ikut lomba aja, ikut lomba, ketemu beberapa teman yang kayaknya mesti belajar deh, les nyanyi deh biar basicnya, tekniknya betul gitu, pengambilan nadanya betul. Akhirnya mulailah mencari beberapa sanggar nyanyi, Bina Vokalia. Waktu itu sempat aku masuk juga di Bina Vokalianya almarhum Pak Pranajaya. Sempat 1 tahunan gitu aku di situ dan beberapa sanggar-sanggar musik lainnya gitu. Sampai pada akhirnya cuman memang aku terbentuk di lomba.
terbentuk di lomba. Referensi lomba tuh cukup Banyak. kental karena aku satu hari aja mungkin kalau weekend tuh satu hari bisa 2-3 kali lomba gitu. Wow. Iya Om, bener asli Karena itu di Jakarta banyak ya. banyak sekali mall to event-event yang mall seperti itu. itu bener-bener misalkan lomba pertama aku ambil nomor 1 biar bisa kabur ke mall berikutnya dan itu jaraknya jauh-jauh ya naik bus kita selalu biar di sana nanti ambil nomor tengah nanti 3 wah gila itu nanti tinggal malamnya tinggal nunggu juara berapa nih 1, 2, 3 lomba itu kayak gitu segitunya. Pialanya banyak Segitu. banget dong. Piala aku banyak banget. Di rumah itu rumahku kecil sekali. Iya. Rumah kita kecil sekali sampai kalau kalau ada di rumah aku saat itu begitu buka rumah warna rumahku kuning karena cuma piala doang biasanya. Cuman piala doang Om yang Iya, bisa iya, dilihat iya, di rumah iya, itu. iya, Jadi iya. orang-orang kampung tuh kalau ke rumah ini Bang Rio aku dipanggil. Rumahnya Bang Rio ini hiasannya cuma piala doang. Bayangin dong bertahun-tahun kayak gitu. Makanya begitu udah selesai, bukan aku nggak begitu udah pindah, aku nggak mau ada piala lagi di rumah, piala-piala yang kuning yang itu. Iya, iya. Kebanyakan aku bingung mau cari di mana. Cuman kan kata istriku itu loh apa namanya perjalanan kamu itu. Iya. Itu hampir 1.000 aku. Di mana? Kuning semua. Ya udahlah, dipilih beberapa aja gitu. Oke Mas Rio, tadi mulai dari kecil terbentuk ya sudah mulai ikut lomba. Ya. Pernah nggak ya ada fase ragu misalnya ini benar jalan saya atau bukan ya? Karena banyak orang hari ini yang berhenti. Oke. Karena bukannya karena tidak mampu, Ya. tapi karena ragu terlalu cepat. Oke. Kalau Fase. di fase ya. Ya fase. Ngomongin fase. Kalau di aku proses di kehidupanku itu panjang banget Om. Maksudnya aku nggak pernah ngerasain sesuatu yang terlalu cepat. Karena prosesnya aku jalani sampai sekarang pun aku masih ngerasain proses yang terjadi gitu. Karena dari kecil aku seperti aku cerita kita di keluarga yang sederhana itu sampai pada akhirnya aku bisa ikut Asia Bagus terus. Waktu itu dikontrak sama Sony Music. Itu pun 2 tahun berapa ya? Aku tahun 99 dikontrak sama Sony Music. Bikin albumnya baru 2001. Om bayangin ya dari 99 ke 2001 itu baru keluar album. Itu aku masih di tempat yang lama tuh. Masih tinggal di tempat yang lama. Di Jakarta ya. Nah 2001 ketika aku udah keluar album. Itu kan ngumpulin duitnya gak serta-merta tiba-tiba wah jadi artis kaya gitu. Enggak kan. Itu utang yang di belakang banyak tuh. Jadi tutup-tutup dulu Pakai kan Om. modal juga ya ternyata. Iya ya. Om, benar. Maksudnya di 2001 itu aku tiba-tiba ya puji Tuhannya 2001 itu aku begitu keluar lagu bukan untukku judulnya single pertama. Itu cukup baik ya diterima. Dan banyak show, banyak manggung. Tiba-tiba jadi penyanyi solo pria yang di era itu muncul baru gitu ya. Nah banyak show dan dikenal orang. Sampai tahun 2002 aku masih di kampung itu loh. Masih tinggal di situ dan aku ya udah ini proses gitu ngejalanin itu. Jadi menurutku nggak pernah ada sesuatu yang terlalu cepat di kehidupan aku. Jadi aku ngejalanin prosesnya. Kalau sekarang aku ngeliat ke sana ya bisa ketawa-ketiwi ya tanpa aku waktu saat itu aku mikir ini terlalu susah nih. Enggak, karena semua yang di sekitaran aku juga menjalankan hal yang sama. Maksudnya aku tinggal di satu kampung itu di Jakarta. Ya semuanya begitu, jadi gak ada standar bilang susah. Kalau sekarang itu, oh iya dulu susah ya gitu. Iya. Sekarang gitu, tapi sambil tersenyum bahwa oh prosesnya segini panjang gitu. Iya. Berterima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan udah kasih karena saya bisa berproses. Iya. Itu dia, dan saya mungkin sekarang ini sedikit banyak aku bisa bagi sama anak-anak gitu. Memang semuanya dilalui dengan proses yang panjang ya. Tapi Proses kadang panjang. orang seperti saya kan nggak ngerti tahu-tahu Rio Febrian Iya, baru iya. kemarin Iya betul. di betul. Asia Bagus sekarang sudah bisa menjadi itu. Iya seperti betul. seperti Dan ya. itu kan nggak salah juga ya Om ya, maksudnya. Baik. Tapi itu eraku ya, maksudnya eraku yang tahun itu kan belum seperti sekarang, beda ya. Sekarang kan Belum dunianya ada sosmed. belum ada sosial media, kita Iya. mau nyari lagu aja aku pinjem laserdisc orang segala macam kayak gitu kan. Wah ada temenku yang punya laserdisc di rumahnya sana, kita ke sana bos gitu, kayak gitu-gitu. Jauh sih, beda. Sudah ada laser sih, belum kaset ya Mas. Masih ada kaset, ada era itu udah ada laserdisc, cuman ya aku nggak punya. tetap mesti ke sana ngerekam pakai kaset. Itu kan hal ya satu barang yang istimewa mahal Luar Om, biasa. zaman dulu ya, maksudnya di aku ya.
Mahal, jadi ya udah deh datang ke sana. Jadi aku rekam untuk -1 kan, untuk nyanyi-nyanyi untuk lomba-lomba ya aku datang ke rumah temenku. Nitip ya beberapa lagu ya ngerekam, nggak apa-apa kan dulu ada kaset-kaset kosong itu ya. Ya udah aku rekam buat lomba-lomba kayak gitu. Oke, tadi ngomong soal Asia Bagus ya. Aja bagus. Itu penting dalam perjalanan Mas Rio. Itu. Itu ajang Stepping Asia stone-nya. Bagus itu ya. Ya. Itu seberapa besar pengaruhnya di dalam kehidupan Anda? Oh. Asia Bagus tuh aku 97. Ya. Kualifikasi di Singapura. Jadi kualifikasi di Indonesia diterima untuk 3 kali menang di Singapura. And then mestinya aku dapat di Grand Championnya itu tahun 98. Cuman karena waktu itu Indonesianya itu kan ada 10 orang finalis Grand Champion. Indonesia udah kebanyakan waktu itu, ada 5. Aduh ini yang terakhir nih si Rio nih mundurin aja ke tahun 99. Jadi dari 97 tuh aku 98 tuh diem tuh. Ya ikut lomba nyanyi lagi, walaupun sebenarnya orang udah tahu kan waktu itu Asia Bagus masuk TV ya. Orang udah tahu ini udah Asia Bagus tapi masih ikut lomba, jadi banyak yang nggak bisa aku ikutin tuh. Baru di 99 menang dan aku menang memang Grand Champion waktu itu. Ngerubah hidup, ngerubah perjalanan semuanya itu memang itu batu loncatannya di situ. Itu adalah satu hal yang aku nggak pernah pikirkan akan terjadi seperti itu karena Asia Bagus itu benar-benar ngerubah. After aku menang Grand Champion, kebetulan memang saat tahun 99 itu salah satu label yang ada di acara Asia Bagus itu Sony Music. Ya. Kebetulan yang menangnya orang Indonesia dikontraknya sama Sony Music Indonesia waktu itu. Jadi aku tahun 99 dikontrak sama Sony Music, langsung bikin single duet sama penyanyi Malaysia namanya Era Wazira. Itu ada di album kompilasi. Aku nyanyiin lagu Nada Kasih, lagunya Om Faris sama Neno Warisman waktu itu kita remake. Ya itu di 99 belum punya album tuh aku jadi single dulu. Nah itu dari 99 ke 2001 aku berproses lagi untuk bikin album. Jadi di setiap fase kehidupan, even setelah Asia Bagus pun menang 99 ke 2001 aku dikasih proses lagi untuk ngejalanin tuh. Ada cerita Om dari 99 ke tahun 2000, maksudnya tahun 2000 albumku keluar. Itu udah jadi 10 lagu, tiba-tiba semua di take out. Enggak nih, enggak begini warnanya sama A&R di label. Enggak, Rio enggak gini. Itu udah 10 lagu, sudah tinggal 10 keluar. lagu. Ngulang lagi makanya 2001 keluarnya. Wah itu gila, wah udah mau keluar, enggak jadi keluar. Ya tapi memang ya ternyata harus kayak gitu prosesnya. Memang di era waktu Asia Bagus itu ya, siapapun yang menang di Asia Bagus itu mulai moncer gitu ya. Iya jadi ya saat itu karena Krisdayanti, mulai take off gitu. iya. Mulai take off Banyak ya. sekali nama-nama penyanyi besar Indonesia awalnya sebagian besar dari Asia Bagus gitu. Di era itu memang Iya gitu era ya. itu. Nah setelah ikut lomba menang dan sebagainya, apakah langsung berubah atau ternyata masih harus berjuang panjang itu Rio? Ya itu berjuangnya Berjuang panjang ya? tetap berjuang. Maksudnya ya setelah Asia Bagus punya album, ternyata aku baru masuk ke industri rekaman, kenal lagi baru sebagai penyanyi baru yang harus kenal sama banyak musisi. Di album pertama yang kerja, yang memberikan lagu, yang memberikan warna, memberikan karya itu nama-nama besar musik Indonesia kayak Mas Yofi, Andi Rianto, Topati. Wow itu udah aku seorang penyanyi baru tiba-tiba dikasih ini, wah itu kayak ini gimana ya, mesti ngapain, mesti apa, itu kayak nggak tahu mesti ngapain. Tapi ternyata emang ya udah kita harus nyebur nih jalanin. Lu udah dari kecil udah nyanyi, ya udah dijalanin dan pada akhirnya ya berproses lagi mengenal semua orang, mengenal industrinya seperti apa, terus ada di dalam label company seperti apa. Ini kan orang baru yang nggak ngerti apa-apa. Aku jalan dari dulu sama mama yang memang ya cuman tahu nganter lomba nyanyi menang dapat hadiah pulang gitu kan. Ini tiba-tiba disodorin kontrak tuh. Apa nih artisnya nih gitu kan. Nggak kayak sekarang kan. Maksudnya informasi tuh kita ada kontrak ini. Ini apa yang salah, apa yang mesti kita, ini beda kan. Kalau dulu kan kita informasinya nggak banyak dan ilmunya pun belum bisa kita ambil secepat itu. Jadinya ya belajarnya berproses lagi setelah itu. Oke tadi ada 10 lagu ya, itu penolakannya itu yang seperti itu. Awalnya iya. Penolakan itu. Mungkin satu kali yang diambil. Dari kita berproduksi dari tahun 99 ke tahun 2000. After itu 2000 bilang udah mulai lagi.
ketemu sama Mas Yofi, ketemu Mas Andi Rianto, ketemu sama Baby Romeo, ketemu sama banyak banget Om. Nah di situ baru mulai akhirnya berproses. Ya, tapi memang kadang-kadang merasa diremehkan atau tidak dianggap gitu ya. Oh iya. Itu malah justru bisa membentuk seorang bukan keberhasilannya, tapi justru dari penolakan itu kita akan bangkit ya. Dan Justru airan itu jadi kayak bensin ya. Ya. Jadi kayak bensin, mungkin kalau sekarang baterai kali ya. Karena banyak kan mobil listrik kan kalau sekarang. Ya itu jadi kayak penyulutnya. Iya. Aku pernah ada di satu momen udah di baru 99-an itulah yang baru awal-awal kita rekaman untuk yang lagu itu. Ada di satu studio gitu, udah rekaman, tiba-tiba di stop gitu. Di stop, kurang nih, belajar dulu deh nyanyinya. Ini mau jadi penyanyi, tapi kurang nih nggak bisa nih, nggak enak. Itu aku denger di sini nih. Aku denger di situ, wah. Pemenang Asia bagus, udah dikontrak sama label, begitu rekaman dapet kayak gitu tuh, wah hatinya mungkin. Kalau sekarang mungkin wah terpecah-pecah gitu, ada gambarnya gitu. Cuman hari itu aku pikir, oh iya ya, ini ternyata ini bukan, lu nggak boleh enak-enakan nih. Udah di posisi ini, ya udah belajar lagi dari nol lagi. Gimana caranya pulang rumah tuh, wah rasanya kayak apa yang nggak ngerti saat itu anak umur berapa? Aku 19 ya saat itu. Itu kayak, ya tapi nggak apa-apa deh, coba lagi. Sampai pada akhirannya ketemu, oh iya gue mesti nyanyi gini. Ada teknik-teknik juga memang masih dalam proses belajar sih itu, walaupun aku udah lomba nyanyi sana sini, tetap aja ada hal-hal yang mungkin di dunia industri tuh nggak begini loh, lo terlalu festival mungkin atau apa kayak gitu-gitu. Dan pendapat orang tuh memang harus kita masukin di POV orang yang dengar kan. Kan penyanyi kadang-kadang punya ego yang sangat tinggi untuk mengakui bahwa ini gua, ini suara gua, ini karakter gua. Tapi kadang-kadang harus kita lihat juga POV penonton yang gue pengen denger lu tuh kayak gini loh. Itu kadang-kadang mesti secara bijaksana memang kita ramu sih. Ya. Itu akhirnya ketemu di situ. Tapi kalau kita lihat ajang idol sekarang ya, itu kan coachnya itu cukup bertanggung jawab. Iya. Ketika zaman itu juga coachnya Mas Rio bagaimana aja? Saat itu cuman memang kalau coachingnya nggak diambil ya, nggak diceritakan. Tapi ada juga waktu itu saat Asia Bagus, semua penyanyi yang lolos ke Singapura semua di coaching sama Bang Elva dulu, Elva Sosyoria, almarhum. Ya. Semuanya harus ke sana dulu, di coaching, diberikan teknik-teknik lagunya apa, terus ada coaching dari Abang Elva, sama coaching sama koreografer. Ada koreografi yang harus dipelajari dan sebenarnya sistemnya sama aja. Sama aja. Cuman kalau sekarang kan dikemas dalam sebuah cerita, dikasih tahu dramanya seperti ini. Iya. Ini dia nggak muncul tiba-tiba begini lo ikutin ceritanya. Kalau dulu kan itu nggak diambil tuh. Iya. Cerita-cerita di luar panggungnya justru nggak diceritakan gitu kan. Kayak gitu sebenarnya sama aja sih prosesnya mungkin, tapi kalau Asia Bagus itu kan prosesnya nggak sepanjang seperti Idol. Kalau Idol kan ada season, terus dia berapa orang, terus ketahuan yang ini malam ini harus pulang apa segala macam gitu. Hampir sama sih. Oke. Mas Rio, setelah itu ya publik mulai mengenal Mas Rio setelah ajang Asia Bagus, lewat rekaman dan sebagainya, lewat karya-karya yang sampai hari ini masih hidup ya. Saya ingin masuk ke lagu sekarang. Tapi bukan sekedar lagunya, melainkan cerita di baliknya. Karena saya suka menulis ya. Oke. Mas Rio, saya jujur ya, ngefans banget sama Anda. Jadi terima kasih Om. Saya sangat tertarik dengan 5 lagu Anda. Wah aduh. Saya hafal Jenuh. Oh Jenuh ya. Maafkan. Sudah kubilang aku bertahan. Satu lagi, Bukan Untukmu. Kenapa? Karena begini Mas. Lirik lagu yang tertulis 5 judul tadi itu semua pernah saya alami. jujur ya. Itu semua udah pernah dilewati. Iya, sudah pernah. Wah, saya ini. Ini cerita saya ya, ada kayak storytelling gitu ya. Iya. Nah, kalau soal suara
apalagi performance Mas Rio sudah tidak diragukan lagi karena Rio Febrian sudah oke. Namun di sini saya ingin membahas 2 judul lagu saja ya, yang Mas Rio. Yang satu judulnya Maafkan, yang satunya Jenuh. Oke. Oke, Mas Rio, saya ingin berhenti sebentar di lagu Maafkan ya, karena menurut saya ini bukan sekedar lagu cinta. Ini lagu tentang kedewasaan seorang laki-laki. Di sini bukan egonya yang bicara ya, tapi penyesalan, tanggung jawab dan Itu janji ceritanya untuk gini Om, berubah. kalau udah ngaku salah aja, kalau udah salah ngaku aja. Iya, jujur kan gitu lah. Justru saya akan membahas masalah liriknya ya Mas. Karena saya suka menulis ya. Oke. Waktu saya membaca atau bahkan mendengarkan bagian ini, kasih sudah kuakui semua salahku padamu. Beri aku kesempatan untuk buktikan cinta setia. Ya, merinding saya. Hai. Merinding. Ini bener, ini dalam sekali Mas ya. Iya, aku juga ngerasain Jadi itu. jujur Mas, ini terasa seperti bukan sekedar lagu lah. Dan pertanyaan saya, apakah inilah walaupun Anda penyanyi ya, tapi pasti sebelum menyanyi menghayati bener lagu. Ya. Apakah ini lahir dari pengalaman pribadi atau dari melihat realita hubungan manusia yang tidak selalu sempurna? Aku rasa ya setiap karya ya, setiap karya itu memang dibuat karena ada alasannya kan. Ya. Dan pada saat karya diberikan ke aku gitu ya, kayak lagu Maafkan itu kan kayak sang penyanyi tuh bukan harus ya. Kalau harus tuh bahasanya kayak kerjaan gitu. Kalau nyanyi itu kan lebih ke bukan kayak kerjaan seperti itu ya. Ketika ada lagu kita berusaha untuk membaur di dalamnya, terus apa nih message-nya yang mau disampaikan dari lagu ini gitu. Kan ketika Om bilang tadi, nih kasih sudah kuakui semua salahku padamu, itu kan kayak seorang laki-laki tuh kayak sampai di titik, ya gue salah tuh. Iya. Gua minta maaf gitu Iya, tuh iya. kayak gokil tuh. Udah sampai titik, iya emang Iya. gue salah gitu. Jadi gimana caranya seorang penyanyi menyampaikan itu dengan yang emang bener-bener dirasain, egonya harus nol. Kita juga masuk di musiknya, masuk di ruang berpikirnya si lagu. Dan memang proses produksi itu memang satu hal yang nggak gampang. Betul. Di studio kayak gini tuh proses yang memang, kalau aku bilang lagu itu proses magisnya tuh di studio ini nih. Wish. Magis banget. Magis. Makanya Om kadang-kadang ada lagu-lagu yang beberapa lagu di albumku itu yang keluar malah bukan yang aku rekam hari H rekam. Ternyata demonya yang kita keluarin. Karena udah paling jujur yang ini nih. Walaupun ada kesalahan-kesalahan. Ya. Tapi udah paling jujur yang ini. Setuju. Karena ketika aku balik lagi, abis bikin demo balik lagi, aku udah siap dengan gue mesti begini, ini suara gue siapin improve begini supaya orang tahu gue nyanyinya begini, kerennya begini. Ternyata tuh nggak jujur. Ternyata nggak jujur. Ternyata lu keren-kerenin suara lo, ternyata lu keren-kerenin Ada bagian-bagian itu egonya tuh. Ternyata lagu nggak perlu itu. Kadang-kadang lagu itu cuman perlu, ya udah lo nyanyiin aja. Lagunya udah cukup kuat untuk bisa lo nyanyiin aja. Kadang-kadang itu aku ketemu, pas aku rekam, bagus sih. Cuman kok gue songong banget nyanyinya ya. Iya Om, ternyata Bener. seiring berjalannya waktu aku ada beberapa lagu-lagu yang aku ini terlalu sombong aku nyanyi ini. Iya tapi udah lewat ya. Tapi itu kan umurnya mungkin ya Om ya. Ya, Kayak Maafkan itu ya gimana caranya supaya orang denger, ya emang minta maaf, salah kok, ya minta maaf aja udah. Ya. Nggak ada minta maaf, sorry maaf ya. Ya gue salah sih, tapi kan nggak gitu kan. Minta maaf saya salah. Dah.
gitu. Tapi memang ketika dilakukan itu ya, memang benar-benar, aduh, saya kan suka nulis sekali lagi ya. Iya. Lagu ini seperti bilang beginilah, cinta itu bukan tentang tidak pernah salah, Betul. tapi tentang berani mengakui salah. Betul. Dan tetap memilih orang yang sama. Betul banget. Yang betul, Betul itu yang membuat saya merinding yang di situ. Dan itu manusiawi sekali ya, maksudnya kan kehidupan ini bukan soal kesempurnaan ya kan. Soal bagaimana menjalaninya kan. Iya, orang mengakui salah itu kadang gengsi ya, apalagi laki-laki. Tapi itu memang betul-betul, Ampun. betul-betul sempurna saya bilang seperti itu. Thank you Mas Topati nih. Mas Bontot keren banget. Ya tapi ya aku maksudnya dengan bermusik, dengan bernyanyi aku bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk punya talenta bernyanyi, bermusik. Aku bisa ngejalanin musik dan kehidupan tuh kayak dapat makna hidupnya dari bermusik di atas panggung tuh. Kadang aku di atas panggung tuh begitu turun, yang tadi di atas panggung tuh ternyata contoh kecil dari gua harus ngejalanin kehidupan gitu. Kadang-kadang dapat dari situ. Ya, ketemu banyak orang, ketemu banyak ketemu banyak kayak hari ini aku bisa ketemu Om gitu, kita ngobrol gitu, dapat insight yang mungkin itu simple tapi nggak ada di pikiran aku gitu. Kayak tadi pembukaan tadi itu wah. Apa ya? Satu hal yang ya kan mungkin memang kalau obrolan gini dipersiapkan, tapi kan kata-kata tuh kadang keluar yang tiba-tiba gitu aja. Jadi menurutku ya itu, ketemu sesuatu yang baru, ketemu orang baru, dan bahkan aku jalan pagi tadi jam 8 sambil ngopi di mobil tuh pengen ada sesuatu yang baru gitu. Jadi harapannya ini, tapi kan kadang-kadang apa harapan dan apa yang ada kadang mungkin kurang, kadang mungkin lebih juga. Ya. Jadi itu hal yang menarik buat dijalanin. Kayak aku pindah ke Jogja itu kan hal yang semua orang tanya, ngapain pindah ke Jogja gitu kan. Kan ininya di Jakarta gitu. Ya udah bolak-balik aja. Terus selama aku hampir 10 ya bulan Juli ini 10 tahun aku tinggal di Jogja gitu. Ya pertanyaan orang bisa aku jawab, ya ini gue 10 tahun di Jogja aman-aman aja gitu. Bisa bolak-balik kok gitu. Kembali ke lirik lagu lagi ya. Iya. Wah, masih terkesan banget saya. Gak apa-apa ya sambil. Monggo. Dalam perjalanan hidup Mas Rio sendiri ya, apakah pernah ada momen di mana Mas Rio harus mengatakan maaf yang paling berat dalam hidup? Karena banyak orang hari ini ingin dicintai tapi tidak siap untuk meminta maaf. Begitu punya anak, semua semua pemikiran tentang kehidupan tuh ternyata berubah. Berubah dan punya ini baru, punya pemikiran baru ketika punya anak. Ternyata ada hal baru lagi nih selain musik yang sangat aku cintai gitu. Selain musik yang emang aku dari kecil nyanyi sampai akhirnya punya karir gitu. Begitu punya anak, aku punya perspektif lain lagi dengan kehidupan. Dan sekarang mereka udah umur 15 tahun tuh yang pertama yang kemarin Om ketemu. Ya. Hal yang paling aku syukuri ketika bisa ngobrol sama mereka dan ketika si orang tua ini, aku sama istriku juga bikin salah ke mereka. Ya. Hal yang aku paling syukuri adalah aku bisa minta maaf ke mereka. Yes. Bisa minta maaf sebelum aku panjang lebar, aku panggil dulu, maaf ya, salah gitu. Itu ternyata kita kan orang tua kadang-kadang egonya tinggi. Gua lo hidup lebih dulu men. Gua apalagi musik yang dua-duanya musik nih. Si Jame yang pertama juga musik. Kamu kalau musik jangan ngomong sama siapa-siapa, sama gua aja gila. Gua udah 27 tahun nih, men. Cuman nggak gitu ternyata. Nggak gitu dan nggak seperti itu. Makanya kadang karena dia nyanyi, aku juga nggak terlalu intervensi terlalu banyak di nyanyinya dia, karena menurutku
dia harus belajar untuk ketemu karakternya sendiri sih. Kalau ketemu karakternya Rio Febrian buat apa gitu. Gitu. Kadang-kadang kan role modelnya bapaknya sendiri kan. Ya. Jadi gue pikir, nah itu aku bersyukur bisa ngobrol, komunikasi, dan kalau aku salah aku dengan gampangnya bisa minta maaf sama mereka. Kalau boleh jujur ya Mas Rio, Ya. lagu ini bukan hanya enak didengar karena Rio Febrian yang menyanyi ya, tapi betul-betul menyentuh banyak orang yang pernah salah, benar. Pernah salah. Ya, Dan makanya. pernah salah dan ingin memperbaiki. Dan ini saya yakin. Aku suka ngomong kalau lagu Maafkan ya Om. Aku Ya. kalau di panggung, lagu ini saya persembahkan khusus buat semua orang yang pernah bikin salah. Tuh. Wah rame itu kan. Biasanya yang suka bikin salah adalah laki-laki. Wah cewek-cewek langsung, benar. Tapi satu hal, cewek-cewek suka dibohongin. Itu sama dengan pikiran saya. Tuh kan. Karena di luar sana banyak orang yang mungkin ingin berkata maaf tapi tidak tahu caranya. Iya benar. Ya, dengan ragunya Mas Rio ini bener kok. Jadi mungkin kalau ditulis saja nggak nyampe ya, tapi ketika dinyanyikan, wow. Ya mungkin satu lagu itu kan nggak cuman penyanyinya doang Om. Ya, Kadang-kadang kan kita, oh iya tahu penyanyinya, penyanyinya bagus, tapi kadang-kadang orang lupain bahwa ada gitar di situ, ada piano di situ, ada strings, ada hal-hal semua yang ada dalam situ yang memang satu lagu itu menunjang si penyanyi jadi kelihatan bagus. Jadi ornamen yang terlalu banyak, kompleks sekali di dalam satu lagu tuh bikin semuanya terjadi, jadi didengarnya message-nya nyampe gitu. ya. Mas Rio, dikit aja nyanyikan sebentar. Dikit aja. Bagian Supaya- refnya atau bagian depan ya? Ya. Oh maafkan diriku yang telah membuat hatimu terluka. Hanya kau cintaku, ku tak pernah pikir untuk pergi darimu, walau hanya sekejap saja. Waduh. Tapi maafkan, ini bagian terakhir yang paling aku suka liriknya Om. Oh janjiku padamu untuk mencintaimu sekali dalam hidupku. Kasihku dengarkan, hanya engkau yang bisa temani hidup ini sampai akhir usia kita. Wah gila, that's the best part man. That's the best part. Gila sih. Itu gampang diucapin memang itu. Yang buat saya nangis. Tapi sedalam itu ya Om ya? Saya menghayati bener itu. Wow gila ya. Aku nyanyi ini ribuan kali sih ya. Gak bisa ngerasain hal yang sama juga. Maksudnya ya kan setiap panggung itu kan berbeda-beda kan. Kita ada di atas panggung nyanyiin lagu Maafkan nih. Misalkan di Klaten. Dengan penonton yang hingar-bingar, yang ramai misalkan festival. Terus tiba-tiba kita nyanyi Maafkan di tempat yang gimana. Itu moodnya berubah-ubah gitu. Kadang-kadang aransemen juga aku rubah-rubah untuk menyiasati kan nyanyi ribuan kali kan. Dari tahun 2004 sampai sekarang 2026. Ada yang dalam nih bos. Gila keren juga. Wah nangis saya. Kalau dilanjutin. Indah bener. Oke sekarang ganti Mas. Oke ganti. Kalau kita lihat tadi dari lagu Maafkan ya, ternyata manusia tidak tumbuh karena selalu benar ya. Tapi justru ya, karena pernah salah. Nice. Dan memilih untuk berubah. Dan mungkin itulah yang bentuk Keren. cinta yang paling dewasa. Keren. Itu yang saya kesimpulannya itu. Wow. Oke Mas Yo, kalau tadi kita bicara tentang memperbaiki cinta ya. Di lagu selanjutnya judulnya Jenuh. Tapi itu realita kan Om ya? Maksudnya? Ya, ini memang saya pernah ngalami juga. Nggak Saya gampang kan? Jadi gini, saya justru pernah merasakan sesuatu yang lebih sulit ya. Bukan untuk mempertahankan tapi mengaku bahwa perasaan itu sudah berubah. Ya. Iya toh? Iya Gitu. betul. Nah, Betul. ketika saya mendengarkan lagunya Mas Rio,
ternyata hati tidak bisa berdusta. Meski ku coba tetap bisa. Ya, dulu cintaku banyak padamu. Entah mengapa kini berkurang. Ya, tahukah kini kalau kau hindari ya, merasakah kau Lain pada lain padamu? Ini jujur Mas, dan seolah lagu ini bilang kita bisa berpura-pura, kita bisa berpura-pura, kita bisa bertahan, tapi hati kita tidak bisa dipaksa. ya. Ya kan gitu Mas ya. Ya. Ya itulah. Mas Rio, lagu ini memang terasa sangat personal ya. Apakah ini lahir dari pengalaman nyata atau pengamatan tentang hubungan yang pelan-pelan kehilangan rasa? Yang Mas Rio rasakan gimana ini? Aku rasa ini ya kalau judulnya kan udah obvious banget, jenuh gitu. Jenuh ya. Jenuh ya, bosan lah. Tapi kan begini ya, kadang-kadang kita berteman lalu ada yang sudah mulai berbeda, Ya, gitu ya. Ada yang naksir ya. Ya pada mulanya memang kita seneng ya, tapi lama-lama aku kok nggak bisa ya mencintai kamu ya. Gitu. Ya kayak sama Om bilang tadi kan, kalau rasa tuh kan pasti ada berubah, apalagi mencintai selama itu kan, kehidupan mungkin pernikahan gitu kan. Ya Om udah lebih inilah ya. Kalau aku yang ngomong kayak ada apa ya lo. Aku aja baru berapa ya, 16 tahun kan menikah gitu. Tapi memang ya aku ngerasain di 16 tahun pernikahan itu ya pasti rasanya berbeda-beda tuh. Ya, Dari awal pacaran terus akhirnya menikah, ketika punya anak berubah lagi sampai ngejalanin yang sekarang. Ini kita perspektif kita terhadap berhubungan terus berumah tangga tuh beda lagi gitu. Tapi kalau bosan ya pasti ada lah Om. Betul. Bosan kan pasti kita temuin, tapi kan pada akhirnya emang ya itu fasenya. Terus ya gimana caranya tetap, ya aku bilang yang Om tadi bilang itu sangat bermakna sih di dalam kehidupan itu, bukan soal kesempurnaan tapi bagaimana caranya dari salah tapi bisa bangun lagi, terus bisa berbuat sesuatu lagi, memperbaiki kesalahannya. Ya kan kalau jenuh itu kan satu hal yang bisa kita siasati dan tanpa kepalsuan. Kita betul. bikin sesuatu yang ya gimana caranya bahasanya mencintai tiap hari itu enggak sih menurutku. Si Om ketawa. Tapi kalau menurutku ya dijalanin sampai saat ini aku menjalani sesuatu yang tidak berpura-pura. Ya. Kalau kita lagi di momen sama-sama mungkin ngerasa lagi nggak ada connectnya kurang gitu. Ya kita iniin aja, kita jalanin dulu sampai pada akhirnya ketemu lagi kayak gitu. Tapi itu that's proses sih menurutku. Iya. Oke Mas Rio, saya nggak mau bicara masalah pribadi. That's process. Ini masalah lagu ya. Oke. Iya. Ini memang ada realita yang seperti itu. Iya, tapi aku sebetulnya. maksudnya ngelihatnya ke sebuah lagu tersebut Iya. gitu. Ke lagunya. Karena gini, di jenuh itu orang bisa persepsinya bisa macam-macam. Entah perpisahan. Ya. Karena kan entah mengapa kini berubah, maaf ku jenuh padamu, lama sudah ku pendam, tertahan di bibirku, mau ku tak menyakiti, meski begitu indah, ku masih tetap saja jenuh, kan gitu tuh. Ya. Indah sih, tapi gue bosen gitu. Bosen. Persepsinya kan bisa macam-macam, bisa ya udah deh pisah aja, atau gue jalanin deh, kan ini tetap indah kok gitu. Ada rasa jenuhnya tapi nanti ketemu lagi gitu. Itu menurutku bisa kemana-mana. Bisa persepsinya bisa macam-macam karena nggak ada di situ, nggak dikasih tahu meski begitu indah tapi kita pisah aja, nggak gitu juga kan. Kata-katanya tetap jenuh kan bisa dijalanin aja gitu kan. Bisa gitu menurutku gitu. Jadi nggak dikasih keputusannya gitu loh di lagu itu ya gitu. Jujur ini Mas, mengakui aku masih cinta tapi aku jenuh itu mungkin salah satu kalimat yang Susah. paling berat dalam
kita hubungan Oke. gitu ya. Karena banyak orang yang hari ini bertahan bukan karena masih cinta tapi karena takut menyakiti. Bener loh. Takut menyakiti. Padahal lagu ini justru ada keberanian untuk jujur meskipun itu menyakitkan. Tentunya seperti itu. Oke Mas Rio, ini emang dalam perjalanan hidup ini ya Mas Rio ya. Apakah pernah ada fase di mana Mas Rio merasa tidak ingin menyakiti, tadi sudah disampaikan ya. Oke. Nah, karena lagu ini bukan tentang kehilangan saja. Tapi tentang kejujuran yang terlambat diucapkan atau perasaan yang diam-diam berubah ya. Saya yakin banyak orang yang di luar sana sedang ada di posisi itu Ya, betulnya. mungkin, ya, Tapi tidak berani berkata jujur. Dinyanyiin aja jadinya. Dinyanyikan aja. Terwakili. Ya, kalau bicara maafkan itu bicara untuk memperbaiki, maka jenuh mengajarkan kita sesuatu yang lebih sulit ya Mas. Ya. Oke Mas Rio, saya mau cerita banyak masalah ini. Saya mau masuk ke topik yang selanjutnya. Ini cukup sensitif ya Mas ya, tapi sangat penting ini. Oke. Wah, dengerin nih kalau sensitif. Hari ini kita lihat banyak penyanyi hebat ya Mas ya. Banyak yang viral, Banyak sekali. banyak yang terkenal. Oh. Tapi tidak semua itu jadi benchmark. Saya bilang benchmark ya. Oke. Kalau kita bicara sebagai penyanyi yang benar-benar dihormati ya, biasanya nama-nama seperti ini, saya bukan sebagai bukan sebagai podcaster, tapi saya sebagai orang yang menikmati musik. ya, menikmati musik. Orang seperti almarhum Glenn, Ya. Mas Tulus, Ya. Afgan, Ya. Yudika dan sebagainya itu. Menurut saya pribadi, Mas Rio itu ada di level itu juga. Ini jujur saya. Ya. Top 5 saya bilang, ada Glenn, ada Mas Tulus, ada Afgan, ada Yudika, ada Rio gitu loh. Dan ini saya sampaikan ya bukan sebagai host, tapi saya sebagai pendengar yang saya katakan. Ya. Menurut saya itu Mas Rio bukan sekedar menyanyi bagus, Ya. tapi penyanyi yang ini. Mas Rio itu penyanyi yang tenang. Bener, saya amati ya. Baik itu live atau rekaman itu kualitasnya sama. Tapi sering kita lihat ya Mas ya, rekamannya itu bagus. Saya sering rekaman ya. Ketika nanti performs, kok jadi fals ya. Biasa-biasa. Kok jadi kacau ya. Tapi Rio ini benar-benar kualitasnya sama, baik di live maupun rekaman. Tidak ada untung-untungan, itu jarang sekali yang saya lihat. Oke. Ya. Nah, ada 3 hal Mas. Saya banyak mengikuti YouTube. Ada. Yang pertama, Rio Febrian itu benar-benar stabil dan konsisten ya. Dari dulu sampai sekarang standarnya nggak naik, nggak turun, sama terus ya. Yang kedua, kontrol suara Anda itu sangat presisi ya. Nada tinggi kena, nada rendah kena, dan hampir tidak pernah meleset. Ini saya tidak ngomong di hadapan Anda ya. Ini benar-benar teknik saya ngomong ini. Yang ketiga yang paling saya rasakan, saya orang peka kali Mas ya. Bagaimana cara Rio Febrian ini membawakan rasa. Kapan harus lembut, kapan harus kuat, kapan harus menahan, kapan harus dilepas. Jadi bukan sekedar menyanyi tapi benar-benar menyampaikan cerita seperti Anda tadi kan menyampaikan cerita. Mungkin saya nggak tahu istilah teknisnya ya. Tapi saya sebagai pendengar saya merasa itu bukan hanya suara, tapi yang penting kejujuran. Seperti yang Anda katakan tadi, jujur ya. Ya, jadi Mas Rio saya ingin jujur juga ya. Di usia sekarang saya mulai melihat musik itu berbeda. Berbeda perspektifnya. Ya. Kalau dulu mungkin itu sebagai hiburan, tapi sekarang musik itu seperti ini, perjalanan hidup saya. Ya. Dan saya percaya ada lagu yang kita nyanyikan itu dan ada lagu yang memilih penyanyinya. Yes. Ya, kemarin saya sempat memperdengarkan beberapa lagu ciptaan saya ya, dan saya jujur ya, saya tidak mencari siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang bisa merasakan lagu itu. Saya ngomong dari rasa.
Dan dari semua penyanyi yang saya bayangkan jujur ya, namanya hanya Rio Febrian. Termasuk yang paling kuat di hati saya. Ini jujur saya. Ini saya Thank you. mau ngomong yang sebenarnya. Thank you, Saya thank you. nggak pas di hadapan Anda. Dan saya percaya kalau nanti suatu hari ada satu lagu yang benar-benar bertemu dengan Mas Rio, bukan karena saya yang meminta, tapi karena Mas Rio yang merasa. Iya. Dan mungkin lagu itu memang lagu saya yang percaya, lagu saya yang pertama yang dinyanyikan oleh penyanyi hebat. Dan saya rasa itu akan jadi sesuatu yang sangat indah bagi saya. Amin. Itu Mas Rio, saya merindukan sekali. Jadi Mas Rio, dari semua yang saya rasakan tadi, saya penasaran ya. Sebenarnya. Ini di pertanyaan aja nih. Sebenarnya bagaimana Mas Rio sendiri melihat perbedaan antara penyanyi yang viral dengan penyanyi akhirnya yang menjadi benchmark itu tadi. Mas Rio itu sebagai benchmark. Aku rasa itu semua cara sih Om. Maksudnya kalau di era aku kan segala sesuatunya berjalannya lambat ya. Karena kan kita zaman aku awal-awal itu semuanya harus dengan proses yang panjang. Betul. Karena memang nggak ada pilihannya. Prosesnya seperti itu. Kayak rekaman aja kita masih pakai pita. Kalau salah balik lagi dari awal gitu kan. Nggak ada yang terlalu bisa dipoles-poles. Karena semuanya masih analog. Pita salah ya ulang dari awal. Ya gitu. Karena itu yang harus kita jalanin. Yang bisa kita jalanin saat itu. Tapi ketika masuk 2010 semakin kesini teknologinya kan berubah. Teknologi berubah, cara pandangnya musisi, penyanyi tentang interpretasi sebuah lagu itu juga berbeda. Promotion lagu juga sangat berbeda. Cara jualannya udah beda, industrinya berbeda. Saya rasa mungkin bukan soal siapa lebih jatuhnya. Kalau dulu wah lebih ini nih, lebih lama lagunya kedengerannya. Kalau menurut aku mungkin caranya sekarang memang sudah berbeda, industri berbeda. Dan ketika industri berbeda, pelaku-pelakunya pun akan kita sebagai penyanyi, sebagai musisi kita harus adaptasi di situ. Dan acara-acara yang ada, terus cara untuk orang menaikkan, memperkenalkan sebuah lagu beda-beda. Enggak. Udah beda-beda. Dari rumah gini aja kita tiba-tiba bikin lagu yang sangat simple tapi sangat diterima sama banyak orang gitu. Dan itu nggak kejadian di era aku waktu awal-awal muncul, karena lagu harus dipikirin dulu, liriknya begini, gini-gini. Ini kalau sekarang eranya udah sangat berbeda dan menurutku itu hal yang sah-sah aja. Karena di dunia industri itu kan pasti akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Dan kalau menurutku aku belajar caranya gimana supaya adaptasi terus di era yang sekarang. Tapi nggak ngilangin warnaku. Ya. Nggak ngilangin apa yang ada di persepsi aku tentang bermusik. Gimana aku memulainya. Sekarang dengan adanya teknologi dan segala macam kita ikutin gitu. Maksudnya kita berkolaborasi sama teman-teman anak muda, banyak nanya cara promosi yang benar seperti apa. Itu yang kita pelajari. Tapi tetap aku punya satu hal yang tetap kujaga gitu, benang merahku dalam menjalani musik dan kehidupan. Karena seperti Om yang bilang tadi, sekarang saya kalau dengerin musik bukan soal tentang hiburan doang, tapi bagaimana itu ada di dalam kehidupan saya. Nah, aku bermusik sekarang tuh dan nyanyi, ngedengerin musik hampir sama seperti itu kayak gitu. Maksudnya gimana caranya menikmati musik itu bukan sekedar musik kayak, tapi musik kembali lagi musik adalah sebuah soal selera. Nggak pernah bisa kita bilang musik lo yang lo dengerin cemen banget kayak gini. Ya nggak ada salahnya orang mau dengerin musik A, musik B, musik C, karena selera kayak makanan kan. Ada orang bilang restoran itu gue nggak suka deh. Tapi gue suka makan situ enak-enak aja. Itu di area yang nggak bisa, bukan ilmu pasti kan. Karena aku di atas panggung pun juga ngejalanin itu. Sampai ada awal-awal pasti akan ngerasain ego yang wah ini musik gue nih gila keren. Sampai pada akhirnya
oh seiring berjalannya waktu, oh iya emang mesti begini nih. Dan aku banyak belajar juga gitu. Maksudnya kalau masalah apa ya, viral-viralan, karena sekarang kan eranya udah begitu dong. Ya. Eranya bagaimana caranya, apalagi kalau sekarang itu kan ada lagu-lagu yang emang kita dengerin hanya sebagian doang, misalnya kayak di sosial media gitu ya. Oh, yang enak nih lagunya, yang ini kita sering dengar karena sering terpasang. Begitu di satu tempat gitu ada lagu kepasang dari awal, pas refnya dinyanyiin, oh ini lagu ini toh gitu kan. Oh lagu depannya begini ya, itu Ya, yang ya, ya, terjadi. ya. Perbedaan itu sih yang terjadi sih kalau menurut aku ya. Itu yang terjadi, jadinya merubah semuanya. Dan menurutku itu hal yang terjadi ketika aku ngerasain rekaman analog yang keluarinnya hanya, yang nantinya begitu produksi analog itu keluarnya di kaset dan CD. Ya. Sampai pada akhirnya kita udah gak pakai analog lagi, udah gak pakai pita. Ya. Mulai ke DAT, habis itu main ke digital semuanya. Itu ngelewatin proses itu kan. Ya, ya, Ya ya. perubahan-perubahan itu aku jalanin. Oh ya emang kita mesti adapt gitu. Adaptasi gitu sih Om. Kayak gitu. Kalau menurut pandangan aku seperti itu. Karena menurutku gak ada yang salah di musik nih. Gak ada yang salah. Tapi ketika kita gak jujur Tuh. dalam bermusik. Ya itu mungkin itu salah satu apa ya, jadi hal yang mungkin nyampe ke pendengarnya bisa nggak asik Betul. gitu. Betul. Gitu sih kira-kira ya. Ada Kalau satu bisa lagi aku ya. simpulkan. Ya. Setuju. Masalah kejujuran itu harus ya. Iya sih. Ada lagi Mas. Mas Rio bisa menjaga teknik. Tapi juga bisa menjaga rasa ketika menyanyi. Itu kan tidak bisa dibuat-buat yang seperti itu ya. Ya betul. Itu betul. seperti sesuatu yang tumbuh dari dalam. Betul. Betul ya Mas ya? Betul. Pertanyaannya Mas, bagaimana caranya Mas Rio bisa menjaga kejujuran rasa itu? Kejujuran rasa. Supaya tetap hidup. Dan dari dulu sampai sekarang itu kan karena ada kejujuran tadi yang nyadikan jujur dan dengan rasa itu tadi. Ya. Ini hubungannya sama sok wise ini jadinya. Enggak sih, cuman menurutku ya itu yang aku jalanin Om, bermusik dan berkehidupan gitu. Aku nggak pernah, aku ngejalanin musiknya pakai kehidupan. Jadi aku ngehidupin keluargaku pakai musik. Aku bisa merubah kondisi dari awal sampai ke detik ini pakai musik. Jadi menurutku apa yang lebih berharga lagi gitu, maksudnya ya dengan kejujuran aku di atas panggung ngomong, mungkin di atas panggung atau musiknya seperti ini aku jalanin pakai kehidupan yang aku jalanin. Sama seperti aku punya tim, band, kru, panggung, semua manajemen itu udah kita bentuk tim dari tahun 2000 ya, 2001 itu sampai sekarang kurang lebih orang-orang yang sama yang masih jalan sama aku, yang membantu kehidupan karir aku. Ya. Sama berkembang, tapi aku sampai sekarang masih ngejalanin hal yang sama dan konsisten untuk kita sama-sama jalan gitu sampai detik ini udah 26 tahun gitu. Oke Mas, masih teknik lagi. Kalau ada penawaran lagu ya Mas, yang dilihat apa? Lagunya dulu atau liriknya atau ceritanya atau apanya yang penting? Wah itu. Atau karakter lagu itu sendiri? Menurut Mas Rio? Karakter itu bahasa yang tepat sih menurutku. Wah iya. Iya, karakter. Karena kan setiap, kayak mau pakai baju aja kali Om ya. Kita ke satu tempat, ke butik gitu. Bagus banget nih, keren. Tapi bukan karakter gua. Kayaknya gak fitted deh kalau gua pakai gitu. Karakter sih lebih menggambarkan cara ngelihat, mendengar atau mau nantinya dinyanyikan atau enggak gitu kan lagu ya. Karakter mungkin tuh bahasa yang tepat sih. Kalau lirik mungkin lagunya seperti apa itu kayaknya ya itu kan it's all about karakter kan. Ya. Pada akhirnya itu jadi satu bungkusan Kesatuan. kan? Satu kesatuan gitu. Terus
Ya kalau karakter pada akhirnya itu ngebuat kita nyaman. Oh ya nih karakter suara gua, karakter musik. Beda lagi kayak aku lagi mau kemarin ngerjain satu project sama Calvin Jeremy, seorang penyanyi gitu ya. Dia ciptain satu lagu bilang, "Kel, kita bikin duo yuk, collab yuk." Oke, ayo Mas, lagu dari siapa? Lo bikin aja, lo yang bikin. Gua ngikutin ini lo, warna lo. Gue ikutin warna lo, you direct me. Oke, jadi aku pengen mencoba menantang diri aku untuk oke deh, coba gue ikutin gimana sih lagu-lagu lo tuh kayak apa sih? Oke. Gue ikutin deh cara lo membuat lagu dan lo direct gue untuk nyanyi yang lo mau. Ya aku jalanin, beda lagi tuh, itu challenge-nya beda lagi gitu. Iya, saya lihat di IG itu ya. Ya itu yang kita sama-sama itu, Ya. itu kan beda banget sama karakter aku nyanyi. Betul. Ya. Itu lagu-lagu yang nggak pernah aku bikin di album-album sebelumnya gitu. Makanya saya tanyakan ini kok beda ya. Iya. Itu kayak aku mau men-challenge dan kita collab. Aku yang minta maksudnya collab dong, bikin kita lagu dong. Oke. Tapi Mas, tapi lo juga ini dong nulis juga. Iya ya, bareng tapi bahan dasarnya dari lo gitu. Kayak gitu. Oke, saya pribadi tidak tahu apakah lagu saya nanti akan sampai ke titik itu atau tidak. Ya. Tetapi saya sebagai pencipta rasanya indah sekali kalau suatu hari lagi ada lagu saya yang dinyanyikan oleh Rio Febrian. Aman Om, Yes. minum lagi ya kan. Mario, setelah perjalanan panjang ini dari awal, dari proses, dari semua yang sudah dilalui, saya menangkap satu hal bahwa menjadi penyanyi itu ternyata bukan soal suara ya, tapi soal kejujuran dan soal rasa. Gak cuma soal suara. Ya. Gak cuma soal suara. Dan soal bagaimana kita menyampaikan hidup itu lewat lagu. Nice. Dan ini mungkin sebabnya tidak semua penyanyi bisa bertahan dan tidak semua penyanyi bisa dihormati. Aduh ampun. Ya. Makasih Om. Anda itu dihormati dan sebagai benchmark. Makasih Om. Wah mudah-mudahan. Menurut Mas Rio, kesalahan terbesar apa yang sering dilakukan penyanyi muda hari ini? Waduh. Aku pikir mau nanya kesalahan terbesar apa yang pernah aku bikin. Wah itu aku ngeri tuh jawab itu. Karena menurut aku juga gak sempurna kan. Mungkin kalau masukan, mungkin bukan masukan ya. Aduh aku gak merasa lebih untuk bisa ngasih tahu kesalahan orang itu ya. masukan buat saya juga. Buat aku aja deh Om. Maksudnya dari aku aja. Maksudnya kesalahanku sebagai penyanyi. Mungkin bukan apa ya bahasanya. Kadang-kadang kita punya ego yang sangat besar. Ketika kita merasa bahwa oh ini suara gua dengan teknik gua yang udah gue pelajari selama ini. Gua akan nyanyi seperti ini. Gua akan ngasih tahu sama orang bahwa men ini gua nih. Ini suara gua keren banget. Lo pasti suka. Udah pasti lo suka kalau gue nyanyi kayak gini. Nah ternyata seiring berjalannya waktu aku jadi penyanyi, ketemu pencipta, ketemu musician, ketemu banyak lagu, ketemu banyak studio, ketemu banyak panggung. Ternyata nggak melulu seperti itu. Ternyata lagu itu kadang yang kayak pertama yang tadi di awal aku bilang, kadang-kadang lagunya udah berdiri sendiri. Kadang-kadang lu sebagai penyanyi, saya sebagai penyanyi kadang-kadang hanya ya udah menyampaikan aja. Karena lagunya udah cukup kuat, udah gak usah lo apa-apain. Kalau lo apa-apain lo kayak berkhianat sama itunya. Kayak gitu kalau di aku ya. Jadi kadang-kadang aku denger lagu, ini gue gak perlu ngapa-ngapain, lagunya udah kuat banget. Nah itu kadang mungkin di umur-umur muda, kita kan pasti punya darah yang mendidih untuk, wah gue mesti improv di bagian ini nih. Di bagian ini nadanya mesti begitu. Tapi kadang-kadang begitu kita denger beberapa tahun kemudian, harusnya aku nggak kesini, harusnya lagu ini, harusnya aku biasa aja biar lagu ini lihat, atau harusnya pianonya yang muncul nih bukan aku gitu. Ternyata itu, tapi itu belajar sih. Gitu. Itu buat aku ya Om. Oke, saya juga masukkan. Mas Rio, terima kasih. Sama-sama. Sudah Om, 1 jam nih bersama saya gitu ya. Thank you. Oke. Thank you so much.
udah diundang. Saudaraku, hari ini saya belajar satu hal. Bahwa dalam musik yang paling diingat bukan nada yang tinggi, bukan teknik yang sempurna, tapi kejujuran yang sampai ke hati. Karena pada akhirnya orang mungkin lupa lagu yang viral, tapi tidak pernah lupa lagu yang pernah mereka rasakan. Dan mungkin itu sebabnya ada lagu yang hanya kita nyanyikan, tapi ada lagu yang menemukan orang yang tepat untuk menyampaikannya. Sekali lagi terima kasih Mas Rio. Thank you sudah semuanya, makasih. mengingatkan Thank you, kita thank you, makasih. bahwa menjadi penyanyi itu bukan hanya soal suara, tapi soal kejujuran dan rasa. Terima kasih. Selalu sehat dan semangat bisa. Makasih. Om. Wah.